untuk mengefisienkan waktu, langsung saja diberikan kepada beliau waktu dan tempat. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واهتدى بيده إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahimakumullah wa hadakumullah. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk hadir sholat berjamaah, kemudian melanjutkan dengan kajian tafsir fi Dhilalil Quran. Kalau rekan-rekan semua mungkin ada yang sudah punya terjemahannya, pastilah jumlahnya sangat banyak, karena dalam bahasa Arabnya pun sekitar, kalau tidak salah, 8 jilid dalam edisi yang besar. Dalam ilmu tafsir, metodologi penafsiran atau metode ulama dalam menyusun tafsir ada beberapa jenis. Jadi tafsir Al-Quran sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama adalah tafsir Al-Quran bil Quran, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, yang saya tahu yang paling banyak dipakai adalah Adwa'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran bil Quran yang disusun oleh Syekh Muhammad Al-Amin As-Singhiti. Itu beliau menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Sebagai contoh, Ihdinas Shiratal Mustaqim, tunjukkanlah kami atau tetapkanlah kami di atas Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus. Apakah Shiratal Mustaqim itu? Syekh Singhiti menafsirkan Shiratal Mustaqim adalah Shiratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus adalah jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Karena jelas ayat itu ditafsirkan oleh ayat selanjutnya. Nah, kemudian siapakah orang yang diberi nikmat itu? Syekh Singhiti menyebutkan surat An-Nisa ayat 159, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Orang-orang yang dilimpahi nikmat oleh Allah itu beliau tidak mengambil hadis, tidak mengambil perkataan ulama. Beliau langsung mengambil ayat lain yang bisa menafsirkan, yaitu surat An-Nisa ayat 159 kalau tidak salah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang dilimpahi oleh Allah nikmat atas mereka, yaitu dari golongan minan nabiyyin, para nabi. Maka Shiratal Mustaqim adalah Shiratal Nabiyyin, jalannya para nabi. Nabi Siddiqin, orang-orang yang siddiq, yang jujur perkataan dan
tindakan, ilmu dengan amal, ucapan dengan perbuatan. Ya. Ini siddiq yang percaya penuh dengan janji Allah dan Rasulnya. Ini namanya siratal mustaqim. Yang ketiga, syuhada, orang-orang yang mati syahid. Maka setiap kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, pilihannya hanya 4 yang terakhir, salihin, orang saleh. Jalannya para nabi, jalannya orang yang membenarkan, jujur dan istiqamah di atas jalan kebenaran. Yang ketiga, jalannya para syuhada, orang yang berjihad fisabilillah. Yang kelima, yang keempat, jalannya orang yang saleh. Tidak ada jalan lain. Ini Al-Quran menafsirkan ayat yang lain. Itu metodologi pertama. Dan ini adalah metode yang paling kuat. Tafsirul Quran bil Quran itu yang paling kuat. Karena ayat-ayatnya itu sangat terbatas. Artinya jumlahnya hanya 6.000-an sekian, sehingga memang tidak banyak disusun tafsirul Quran bil Quran. Nah, yang paling banyak adalah jenis kedua dan ketiga. Yang kedua adalah tafsir Quran bil hadis, atau tafsir Quran bis sunnah, menafsirkan Al-Quran dengan hadis, atau istilahnya tafsir Quran bil ma'thur, dengan athar. Athar itu adalah peninggalan. Nah, peninggalan Nabi atau peninggalan sahabat atau para tabi'in. Nah, ini ada macam-macam. Ya. Nah, yang paling terkenal adalah tafsir Quran al-Azim, susunan Al-Imam Ibnu Katsir, tafsir Quran Azim. Ada juga tafsir Imam Suyuti, Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'thur. Itu juga cukup tebal. Ada lagi juga beberapa ulama yang lain, ya. Tapi yang paling terkenal adalah tafsir Quran Azim dan tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'thur. Itu jenis metodologi penafsiran yang kedua. Al-Quran dengan hadis atau athar. Kalau hadis itu lebih khusus pada Rasulullah SAW. Tapi kalau athar itu bisa merujuk pada sahabat, bisa merujuk pada Nabi SAW. Lebih umum sifatnya. Maka tafsirul Quran bil ma'thur istilahnya. Menafsirkan Al-Quran dengan kalimat-kalimat yang ada landasannya, sanad dikembalikan kepada sahabat dan Rasulullah SAW. Adapun yang ketiga, di mana tafsir fi dhilal Quran di sini masuk, tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Maraghi, tafsir Al-Mannar, tafsir dan banyak tafsir yang lain adalah tafsir Quran bil ra'yi. Menafsirkan Al-Quran dengan ar-ra'yu, dengan logika, dengan nalar. Nah, ya, artinya selain mendasarkan pada Al-Quran dan Sunnah, tapi aspek rasio, aspek sosial mungkin masing-masing punya ciri sendiri. Kayak Buya Hamka tafsir Al-Azhar itu aspek sastranya sangat kuat dan pendekatan tasawufnya. Ya. Nah, sedangkan tafsir fi dhilal Quran itu aspek sastranya sangat kuat dan pendekatan sosial kebudayaan serta pergerakan itu sangat kuat. Ya. Karena latar belakang Sayyid Qutb sendiri itu seorang sastrawan, wartawan, juga seorang muharrik, ideolog dan penggerak, sehingga memang sangat hidup. Tafsir di masa itu memang sangat menghidup, sangat menggelora. Ya, di masa di mana baru saja negara-negara itu terbebas dari penjajahan. Namun tidak lama lepas dari penjajahan, masuk kepada penjajahan internal, yaitu tidak diterapkannya syariat Islam, sehingga memang sangat kuat nuansa pergerakannya, pergolakan pemikiran waktu itu juga sangat kuat. Nah, tafsir yang ketiga inilah yang kemudian hari ini lebih banyak berkembang. Ada juga beberapa model tafsir lain yang disebut tafsir berdasarkan jenis penafsirannya, tafsir ahkam namanya. Hukum-hukum itu yang terkenal Qurtubi.
tafsir Imam Qurtubi. Itu seluruh tafsir membahas tentang hukum-hukum. Jadi tidak semua ayat ditafsirkan, hanya ayat yang berkaitan dengan hukum. Ada beberapa judul seperti tafsirnya Imam Qurtubi yang terkenal dengan tafsir Qurtubi atau Al-Jassas, tafsir Ahkam, itu karangan Imam Al-Jassas. Saya lupa judulnya, tapi kalau nggak salah tafsirul Ahkamnya Imam Al-Jassas. Kemudian yang baru-baru masih modern yaitu Syekh Ali As-Sabuni, bahwa Al-Bayan hampir sama kalau Imam Singgiri tadi Adwaul Bayan, ini pakai bayan juga fi tafsirul Ahkam. Itu lebih khusus membahas tentang hukum, sehingga tidak banyak yang, tidak semua isi Al-Quran ditafsirkan. Nah, ada lagi Syekh Al-Jazairi, bahkan hanya khusus, judul bukunya Nidaatul Rahman fi tafsiri fi ayatir Rahman kalau nggak salah. Itu hanya membahas ayat-ayat yang didahului dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Nidaatul Rahman, seruan-seruan yang maha pengasih di ahlul iman kepada para ahlul iman. Judul kitabnya begitu. Itu tafsir, tapi hanya membahas ayat ya ayyuhalladzina amanu. Ada lagi yang bentuk tematik, seperti Syekh Abdul Azzam membuat tafsir hanya fi dhilali surah Taubah, di bawah naungan surah At-Taubah. Nah, tafsir maudhu'i istilahnya sekarang. Tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Jadi disesuaikan dengan tema. Nah, ini yang sekarang sedang banyak berkembang, di mana tafsir itu bukan berdasarkan ayatnya, tapi tema yang sedang dibahas hari ini apa? Umpamanya tentang korupsi. Nah, kemudian dicarikan ayat-ayat yang berkaitan dengan korupsi. Tafsir maudhu'i, tafsir tematik. Ini lebih menarik karena orang tentunya akan butuh waktu lama untuk membaca tafsir 30 juz. Kalau tematik kan disesuaikan dengan kebutuhan yang dia inginkan. Demikian kurang lebih beberapa gambaran tentang tafsir. Nah, adapun tafsir fi dalam Al-Quran sendiri memiliki satu kelebihan, di antaranya adalah bahasa yang digunakan oleh Sayyid Qutb ini bahasa seorang sastrawan yang sangat menyentuh jiwa. Bahkan dalam mukaddimahnya beliau menyebutkan bahwa beliau tidak ingin, beliau menjadikan bahwa Dilalil Quran ini adalah jembatan untuk membuat orang dzauq, rasa bahasa atau perasaan hatinya ini, beliau tidak ingin menjadi terpukau dengan zilalnya, dengan tafsirnya, tapi bagaimana agar setelah memahami tafsir itu rasanya kecintaan, kemudian merasuknya Al-Quran dalam jiwa itu lebih kuat. Sehingga beliau katakan, ya, beliau berharap orang yang mendalami dan menghayati zilal Al-Quran kemudian hilang, perasaan zilalnya itu hilang, kemudian menjadi ayat itu menyatu dengan jiwanya. Maka beliau, ya, dalam membahas ayat-ayat tentang kaum-kaum yang terdahulu sekalipun, beliau langsung memotret kondisi sosial hari ini. Oleh karena itu memang sangat kontemporer dan bagi para aktivis pergerakan itu sangat menggugah. Terlepas dari beberapa kelemahan-kelemahan yang sebagian dari kita sering dengar kecaman terhadap Sayyid Qutb, menghina sahabat lah, beginilah dan begitulah, berkaitan dengan peristiwa Siffin. Perang Siffin antara Ali bin Abi Thalib dan Utsman bin Affan itu memang, ya, mau tidak mau membuat penafsiran orang menjadi bermacam-macam, karena peristiwa itu dalam sejarah tercatat 75.000 kaum muslimin, seluruhnya muslim gugur.
45, 70 ribu, 45 ribu dari pihak Muawiyah bin Abi Sufyan, 25 ribu dari pihak Ali bin Abi Thalib. Ratusan sahabat gugur dalam pertempuran antar sahabat. Itu kan sangat menyakitkan hati dan membuat sedih. Sehingga mungkin dalam hal ini seseorang bisa salah dalam mengambil sikap. Ya. Ahlus sunnah, para ulama ahlus sunnah sepakat berkaitan dengan prasifin menyerahkan urusannya kepada Allah SWT. Tidak mengkritik Ali, tidak mengkritik Muawiyah. Karena sabda Rasulullah, ya, la tasubbu ashabi, jangan kalian cela, jangan kalian caci sahabatku. Ya. Walau kana ahadukum anfaqa misla uhudin dhahaban ma balagha nasifahu. Atau kama qala sallallahu. Seandainya kalian mampu berinfak sebesar gunung Uhud emas, tidak akan menyamai walaupun muddahu, setangkupnya atau setengahnya dari infak para sahabat. Maka Ahlus Sunnah sepakat untuk tidak mengkritik Ali atau mengkritik Muawiyah. Atau dalam model pemerintahan Utsman bin Affan di akhir pemerintahannya, yang menurut beberapa sejarawan cenderung nepotis. Nepotis itu sebenarnya tidak dilarang, manakala menempatkan pada posisinya. Wajar kalau kita lebih cenderung memilih orang yang kita kenal dibandingkan orang yang tidak kita kenal, itu wajar. Akan tetapi menjadi tidak wajar apabila sisi nepotismenya lebih didahulukan dibanding profesionalisme dan sisi amanah. Ini yang kalau tidak salah yang dikritik oleh Said Qutb terhadap Utsman bin Affan. Oleh karena itu sebagian kelompok menganggap Said Qutb ini terlalu berani mengkritik para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ini saya sampaikan beberapa kritikan. Juga berkaitan dengan akidah. Akidah yang dipermasalahkan pada Said Qutb, ya, kalau tidak salah adalah bahwa beliau cenderung pada pemahaman berbau Mu'tazilah. Itu bisa disadari. Ya. Flashback sebentar kepada sejarah pergolakan pemikiran Said Qutb. Said Qutb adalah seorang sastrawan, seorang wartawan. Dia belajar di Amerika. Di saat Mesir bangkit, Ikhwanul Muslimin bangkit, Said Qutb itu masih seorang yang leftis, yang kiri, sosialis. Maka buku-buku awal Said Qutb itu berbau sosialis. Bahkan beliau menulis al-Ishraq al-Islami, sosialisme Islam. Pernah beliau berpemikiran seperti itu. Sosialisme kok diadopsikan dengan Islam. Nah, Said Qutb, suatu peristiwa yang sangat menggoncangkan nurani beliau, yaitu syahidnya Imam Hasan al-Banna. Bayangkan, Hasan al-Banna syahid, Said Qutb baru sadar, baru taubat. Istilahnya terlambat kan. Mesir sudah gejolak sampai terbunuhnya sang pemimpin pergerakan. Said Qutb baru kenal siapa Hasan al-Banna. Beliau dirawat di rumah sakit di Amerika. Nah, berita di TV dan radio waktu itu gegap gempita dengan matinya, menurut mereka, matinya seseorang. Maka kemudian Said Qutb bertanya, apa yang terjadi dengan kalian wahai orang-orang Amerika? Satu orang mati, seluruh bangsa bergembira. Itu pasti orang soleh. Ini juga yang kemudian perkataan ini Said Qutb ini saya kutip ketika ada seorang mujahid, Syekh Usamah bin Laden syahid. Seluruh Amerika bergembira. Ketika seluruh orang kafir bergembira terhadap matinya seorang muslim, ia pasti seorang soleh. Ya. Tetap dengan berbagai macam kekurangannya karena tidak ada yang sempurna. Tetapi ya, ketika seluruh bangsa Amerika bergembira atas wafatnya Hasan al-Banna, ini yang menggerakkan Said Qutb. Siapa orang ini? Kok sampai satu bangsa bergembira karena dia meninggal? Akhirnya ketika beliau pulang ke Mesir, beliau mempelajari pemikiran Hasan al-Banna dan kepincut. Beliau masuk menjadi anggota Ikhwanul Muslimin, dan karena memang dia seorang wartawan,
beberapa 3 tahun setelah beliau masuk di dalam jajaran Ikhwanul Muslimin, dipercaya menjadi pemimpin redaksi majalah Ikhwanul Muslimin. Nah, disitulah beliau menulis tafsirnya. Jangan kaget kalau wartawan kok bisa membuat tafsir. Nah, kurikulum Al-Azhar itu dari kelas 1 SD, karena saya pernah ngajar di cabang Al-Azhar resmi di Indonesia, itu kelas 1 SD sudah harus hafal 2 juz. Kelas 2 4 juz, berarti 6 juz. Sampai SMA 30 juz sudah selesai. Jadi semua anak yang sekolah di Al-Azhar Asy-Syarif, yang belajar di Al-Azhar Asy-Syarif dari SD sampai SMA, dijamin mereka sudah hafal Al-Quran. Itu pun kalau masa waktu itu, di zaman Sayyid Qutb, di zaman Dr. Yusuf Qaradawi, Syekh Muhammad Al-Ghazali, pada masa SMP, ya, ini metodenya ada 3. Yang pertama adalah metode talaki, sampai kelas 5 SD talaki, tidak disuruh baca, tapi suruh mendengarkan ustadznya kemudian menirukan. Kemudian kelas 3 kalau nggak salah, kelas 3 SD sudah masuk ke tashkhif. Apa itu metode tashkhif? Tashkhif itu disuruh nulis apa yang mau dihafal hari ini, sehingga setiap lulusan Al-Azhar, perguruan Al-Azhar dari mulai SD sampai SMA, dia punya Quran sendiri. Saya teringat tulisan Dr. Yusuf Qaradawi, tulisan Syekh Muhammad Al-Majdub, berjudul Al-Ulama Alladzi Araftuhum, biografi para ulama yang saya kenal. Beliau menulis biografi Syekh Yusuf Qaradawi, disebutkan bahwa beliau selesai dari perguruan Al-Azhar, beliau merasa bangga karena beliau hafal Al-Quran dan beliau punya Quran tulisan tangan sendiri hasil hafalan. Nah, maka jangan kaget kalau wartawan kok lulusan Al-Azhar hafil Quran. Al-Azhar itu pun masih seperti itu, walaupun mungkin kualitasnya tidak sama, tapi masih bagus. Ya. Di Indonesia ada 2 cabang Al-Azhar, yaitu Al-Azhar Syarif dan Azhari Islamic School. Itu dua-duanya menerapkan seperti itu, walaupun hasilnya tidak bisa maksimal karena bi'ah, lingkungannya, environmentnya jelas berbeda antara Mesir dengan Indonesia. Kita kembali ke sini. Nah, Sayyid Qutb memotret masyarakat dari sisi kewartawanan dan sastrawannya, kemudian beliau menafsirkan Al-Quran. Maka kalau kita baca tafsir Idhifidhil Al-Quran, itu terasa ruh kita. Ini kelebihan tafsir dengan metode taswir, penggambaran. Beliau menggambarkan. Ya. Kita bisa saja menafsirkan Qul Huwallah contohnya, ya. Qul Huwallahu Ahad. Ini saya bacakan dari tafsir Idhifidhil Al-Quran. Katakanlah Allah adalah yang Esa. Nah, dalam banyak tafsir cukup dibahas masalah bahasanya, bahwa ahad berbeda dengan wahid, ya. Atau tafsir Quran Azim dijelaskan hadis-hadis mengenai itu. Tapi Sayyid Qutb memotret sebuah penjelasan yang lain, bahwa dialah Allah yang satu-satunya sumber, ya, kehidupan, satu-satunya penggerak, ya. Maka tidak ada yang lain yang menggerakkan manusia kecuali Ia. Beliau ingin membangkitkan bagaimana perjuangan itu adalah keberhasilannya, tumpuannya semua kepada Allah Al-Ahad. Nah, karena memang beliau ingin menggambarkan seluruh Al-Quran adalah perjuangan, seluruh Al-Quran adalah kehidupan. Nah, beliau mulai dalam saya akan sampaikan tafsir surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sayyid Qutb menjelaskan surah ini adalah thuluthul Quran, sepertiga Al-Quran. Qul huwallah itu nilainya sepertiga Al-Quran. Para ulama tafsir menjelaskan berdasarkan hadis sahih, ya, riwayat Imam Bukhari. Beliau mengatakan SAW, ya, ada seorang sahabat yang malam hari itu beliau mengulang-ulang Qul huwallahu ahad.
Diulang-ulang terus, kemudian paginya Rasulullah SAW tahu hal itu, kemudian beliau mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an." Rawahul Bukhari. Demi zat yang jiwaku di tangannya, sesungguhnya surat Al-Ikhlas adalah sepertiga Al-Quran. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan dalam buku kecil Kutaib, ya, beliau menjelaskan mengapa surat Al-Ikhlas menyamai sepertiga Al-Quran. Al-Quran itu terdiri dari tiga hal yang dibahas. Yang pertama tentang akidah, yang kedua tentang qasas, kisah-kisah, yang ketiga tentang ahkam syariah, hukum-hukum. Maka kalau Al-Ikhlas ini dari mulai ayat pertama sampai ayat terakhir tidak ada satupun membahas tentang sirah, tentang qasas, tentang cerita. Tidak ada sedikit membahas tentang hukum-hukum syariah. Satu surah penuh isinya hanya tentang tauhid dan inti tauhid, maka ia menyamai sepertiga Al-Quran. Itu beliau menjelaskan seperti itu. Walaupun Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan dalam Madarijus Salikin, beliau mengatakan Al-Quran kulluhu tauhid. Al-Quran itu seluruh isinya adalah tauhid. Yang pertama, kalau ia berkaitan dengan halal dan haram, berkaitan dengan syariah, maka itu adalah aturannya ahlut tauhid, hukum-hukumnya ahlut tauhid. Kalau dia membahas tentang neraka, tentang neraka, maka itu adalah uqubatu, ya, akibat atau balasan siksa bagi orang yang menentang tauhid. Kalau ia tentang jannah atau nikmat kubur atau nikmat akhirat, maka itu bercerita tentang balasan bagi orang yang bertauhid. Apalagi kalau soal akidah, jelas itu adalah akidahnya ahlul tauhid, akidah muwahhidin. Nah, bagaimana kalau tentang kisah? Nah, Ibnu Qayyim menjelaskan, kalau kisah itu merupakan kisah tentang azab, itu azabu, ya, azabnya orang-orang yang mengingkari tauhid. Tapi kalau kisahnya tentang orang soleh, berarti kisahnya ahli tauhid. Maka kullul Quran tauhid. Seluruh Al-Quran itu isinya tauhid. Al-Baqarah, di mana tauhidnya? Itulah kisah perjuangan antara ahli tauhid melawan ahlul kufur. Nah, ini sedikit pandangan tentang Al-Quran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Namun secara pembagian garis besar memang ada yang berkisah tentang akidah, ada yang berkisah tentang umat-umat yang lalu, qad kana lakum sunanun, sudah pernah ada orang-orang sebelum kalian. Nah, yang ketiga adalah ahkam. Ikhwatal iman rahimakumullah wa hadakumullah. Sayyid Qutb mengatakan, qul huwallahu ahad. Katakanlah, dialah Allah ahad, yang maha esa. Ada dua peristiwa ucapan Sayyid Qutb yang sangat berkesan sampai hari ini di kalangan aktivis. Malam terakhir menjelang digantungnya beliau, malam terakhir menjelang dieksekusi beliau dengan cara digantung, qadi, ya, qadi atau jaksa agung, ya, hakim agung pemerintah Mesir diperintahkan oleh Jamal Abdul Nasser untuk menemui Sayyid Qutb dan seorang ulama. Ini kesaksian polisi yang ikut hadir dalam eksekusi beliau. Ya. Itu kalau antum cari di internet, judulnya telunjuk yang bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah, pantang menandatangani. Gitu. Kalau nggak salah demikian.
Sayyid Qutb didatangi oleh seorang syekh, qadhi dan ulama. Wahai syekh, ya, diingatkan, sebelum engkau meninggal, wahai syekh, tanda tanganilah saja permintaan maafmu ini, minta amnesti, minta grasi, niscaya kami akan batalkan hukuman mati ini. Beliau mengatakan, telunjuk yang selalu bersyahadat tidak ada ilah selain Allah, pantang menuliskan pernyataan kekufuran kalau nggak salah, ketundukan kepada selain Allah SWT. Allahu Ahad, tidak ada ketundukan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dibuktikan. Malam harinya didatangi masih seperti itu. Paginya sebelum eksekusi kan harus dihadiri oleh hakim agung, oleh jaksa. Nah, ketika itu seorang spiritual, ya, ulama mendatangi saya itu, ya Sayyid Qutb, qul la ilaha illallah. Sebelum kau mati, akhiru kalam, ya, Rasulullah SAW sabda, man kana akhiru kalamihi minad dunya la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya sebelum meninggalkan dunia adalah la ilaha illallah dakhala jannah, ia masuk surga. Ulama ini mengatakan, ya Sayyid, qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah. Jawabannya sangat mencengangkan. Dengan kalimat itu aku mati, dan demi kalimat itu kamu mencari hidup. Demi kalimat ini aku mati, dan demi kalimat ini aku rela mati, ya. Dan untuk hidup kau jual kalimat itu. Bagaimana Sayyid Qutb menggambarkan bahwa tidak cukup kalimat itu hanya la ilaha illallah kemudian jannah, bukan. La ilaha illallah itu di lisan tapi juga di seluruh perbuatan, akhlaknya, sampai pada aplikasi kehidupannya, bahkan mautnya pun demi tegaknya kalimat la ilaha illallah. Maka dia dengan tegas mengatakan, ya, demi kalimat ini aku mati, dan demi kehidupan kau jual kalimat itu. Beliau syahid, insyaallah, digantung. Walaupun banyak yang mengkritiknya, tapi saya masih punya sebuah catatan, sebuah rekaman ujian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah terhadap Sayyid Qutb. Saya masih ada rekamannya, ujian terhadap beliau. Karena bukan sembarang orang, ya, yang lebih memilih mati di saat ia bisa diampuni oleh penguasa hanya karena membela la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maaf, karena membela la ilaha, bukan hanya karena membela la ilaha illallah, tidak sedikit, tidak banyak, maaf. Bahkan banyak orang yang justru menghindari mendapatkan hal-hal seperti itu. Saya tetap mengatakan, qul huwallahu ahad wa huwa lafdzun adaqqu min lafdzi wahid. Kalau katakanlah dialah Allah al-ahad yang esa. Kata-kata esa, ahad itu lebih adaqqu, lebih lembut, lebih dalam, lebih mendalam maknanya dibandingkan wahid. Karena wahid itu satu, tapi mungkin ada dua, ada yang ketiga, ya. Bedanya ahad dengan wahid. Wahid itu satu, tapi bisa jadi ada yang kedua, ada yang ketiga. Wahid, itsnain, tsalatsa. Tapi kalau ahad itu nggak langsung itsnain, nggak ada. Ahad itu nggak ada lanjutannya kalau dalam hitungan. Nah, kalau hari ahad memang hari itsnain, hari Senin. Itu. Tapi kalau hitungan nggak ada. Habis ahad apa? Ya hanya satu-satunya. Hanya satu-satunya. Maka tidak disebut qul huwallahul wahid. Walaupun di ayat yang lain al-wahidul qahar. Tapi dalam hal ini jelas qul huwallahu ahad. Sayyid Qutb dalam tulisan yang lain menyebutkan, lihatlah betapa indahnya Allah dalam mengkritisi pemikiran politeisme,
Tidak ada cacian sedikit pun di dalam surat Al-Ikhlas. Lalu mengapa kaum muwahhidin mencaci maki kaum penyembah berhala, kaum kufar? Sedangkan Allah melarang kan? La tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan bighairi ilm. Surat Taubah, surat saya lupa. Janganlah kalian caci maki orang-orang yang menyembah selain Allah sehingga mereka mencaci Allah adwan dengan permusuhan bighairi ilm, tanpa ilmu. Maka kita tidak boleh mengolok-olok Yesus. Tidak boleh mengolok-olok Mahatma Siddhartha Gautama. Tidak boleh mengolok-olok Dewa Wisnu, walaupun itu betul-betul tidak ada. Kenapa? Karena Allah akan dibalas diolok-olok, bahkan melebihi olok-olokmu. Al-Quran mengatakan demikian. Surat Al-Ikhlas memberikan contoh. Qul, katakanlah, tidak ada satupun kalimat negatif di situ. Artinya negatif dalam artian yang miring terhadap surat Al-Ikhlas menunjukkan integritas Islam. Inilah pondasi akidah Islam. Tapi juga sekaligus menegatifkan segala bentuk yang lain tanpa harus membuat sebuah kalimat yang menyakitkan. Termasuk kemudian pasangannya, yaitu qul ya ayyuhal kafirun. Ada enggak cacian terhadap kaum kafir? Katakanlah orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak perlu beribadah seperti kalian beribadah. Sebuah kata kerja, la a'bud. Saya tidak akan beribadah. Pekerjaan dengan pelaku agak dibedakan. La a'budu. Ini indahnya menafsirkan, menerjemahkan kalimat bahasa Arab dengan bahasa Arab. Kalau terjemahan bahasa Indonesia kan sama saja. Aku tidak menyembahnya. La a'budu, aku tidak melakukan penyembahan. Wala ana abidum ma'abadtum. Abid, dan tidaklah aku abid, orang yang beribadah. Kalau tadi kan aku tidak beribadah. Sementara yang kedua, aku bukan orang yang melakukan peribadatan. Aku bukan, menyatu antara abid, ya, seorang seorang peribadat gitu ya. Antara saya mencuri dengan pencuri, beda nggak? Kalau ia mencuri, mungkin baru sekali. Oh, dia seorang pencuri. Nah, bisa jadi sudah 10-15 kali. Nah, gitu. La a'budu, saya tidak akan beribadah. Wala ana abid, sekalipun tidak, apalagi menjadi orang yang terreducing, orang yang terkontaminasi dengan jenis peribadatan kalian, pemikiran kalian, pola hidup kalian. Tidak. Lakum dinukum, bagi kalian tata cara hidup kalian, prinsip hidup kalian, way of life kalian. Waliyadin, bagiku adalah dinku. Itu bentuk positif kalimat-kalimat yang ditata oleh Allah SWT, luar biasa. Maka insyaAllah pada kali ini saya bahas surat Al-Ikhlas saja. Qul, katakanlah, huwallahu ahad. Pilihan Allah kata ahad menurut Syed Qutb adalah adabku, lebih dalam maknanya dibandingkan wahid. Dialah satu-satunya yang menciptakan, dialah satu-satunya yang mengatur, dialah satu-satunya yang menentukan, dialah satu-satunya pencipta semua ini. Maka selain Allah itu bukan pelaku sejati. Ia hanya mengikuti kehendak Allah. Khaliq itu salah satu sifat Allah SWT. Tapi ada sifat lain, qadir, menetapkan. Maka tidak ada satupun keadaan di bumi ini kecuali di atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ini menjadi sangat penting? Agar kita tidak putus asa dengan berbagai macam kejadian yang menimpa kita. Lamanya perjuangan, sulitnya kehidupan, itu bagian dari rencana Allah yang indah. Dalam surat Al-Hadid Allah menyebutkan, ma asaba min musibatin illa fi kitabin min ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha.
Tidak ada terjadi satupun peristiwa, musibah, bencana, kesulitan, kesusahan hidup. Min musibatin, satupun kesulitan hidup, satupun musibah fil ardi, di muka bumi ini, wala fi anfusikum, tidak pula dalam diri kalian, illa fi kitab, kecuali sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'a, sebelum kami menciptakan semua alam ini. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya itu bagi Allah sangat mudah. Kenapa kok Allah menyatakan demikian? Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, agar kalian jangan merasa gundah, sedih, sayang banget sampai berlebihan atas apa yang lewat dari kalian. Wala tafruh ba'atakum, dan tidak terlalu bergembira dengan nikmat yang Allah berikan pada kalian. Itulah sebabnya rukun iman yang terakhir, iman kepada qada dan qadar. Bayangkan seandainya manusia ini, orang Islam tidak punya iman kepada qada dan qadar, maka akan banyak sekali orang yang stres. Salah satu kelebihan dari orang Indonesia ini karena sebagian besar tertanam iman kepada qada dan qadar. Ya sudah takdir, ya kan? Sudah takdir. Walaupun tingkatan kenyataan sudah takdir itu berbeda-beda, tapi itu cukup mengurangi takdir. Walaupun pada hakikatnya takdir itu tidak hanya yang buruk-buruk, yang baik pun juga takdir. Bahkan yang baik itulah yang lebih disebut takdir. Yang kata iman rahimakumullah hadakumullah, maka karena Allah lah satu-satunya pelaku sejati, baik pelaku penciptaan, pelaku cinta kasih, Allah yang menumbuhkan rasa sayang, Allah yang bisa membuat kita menangis, membuat kita tertawa, itu Allah. Surat An-Najm mengatakan wa annahu huwa adhaka wa abka, wa annahu, dan dia sungguhnya dialah Allah, huwa, ialah Allah, adhaka, yang membuat tertawa, wa abka, dan membuat menangis. An-Najm 23 kalau nggak salah. Masalah yang sepele, tertawa dan menangis itu urusan Allah. Tertawa dan menangis itu urusan Allah. Bapak kita meninggal, menangis, siapa yang membuat kita menangis? Ujian kita berhasil, siapa yang menentukan keberhasilan ujian kita? Adhaka wa abka. Masalah-masalah yang sepele ini, dhahak wal buka, tertawa dan menangis, Allah sebutkan wa annahu huwa adhaka wa abka. Lalu dibandingkan selanjutnya, ada ayat selanjutnya, sesuatu yang besar, wa annahu huwa amata wa ahya, dan sungguhnya dialah Allah yang mematikan dan menghidupkan. Tidak ada yang lain yang bisa melakukannya selain Allah Subhanahu wa taala. Namrud pernah mengatakan dalam kalimat percakapan antara Ibrahim, ya, ketika itu Ibrahim mengatakan setelah alam Allahu alaihi wasallam, Allahu alaihi yukhrij min adh-dhulumati wan-nur alladziina kafaru awliya'uhum asy-syaitan yukhrij rajulan. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim. Tidakkah kalian lihat kepada orang-orang yang hajja, yang mendebat Ibrahim? Idz qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumiit. Ketika Ibrahim mengatakan, Rabbku, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Qala, Namrud mengatakan, ana uhyi wa umiit. Aku juga bisa kalau cuma mematikan dan menghidupkan. Maka dipanggil dua orang tawanan. Yang satu sudah divonis mati, yang satu tidak bersalah. Hanya untuk menunjukkan bahwa dia berkuasa, bisa mematikan, menghidupkan. Yang divonis mati oleh Namrud dibebaskan. Atas perintahku, Namrud yang sudah tervonis mati, bersalah, hidupkan. Sementara yang tidak salah, saya perintahkan untuk dibunuh. Saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Apa jawab Ibrahim? Dengan jika qala ana uhyi wa umiit. Qala Ibrahim mengatakan, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Rabbku,
Kalau kamu merasa bisa menghidupkan dan mematikan, Rabbku, penciptaku, Tuhanku, ya, memunculkan matahari dari timur. Maka kalau kamu mengaku Tuhan, munculkanlah matahari dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka diamlah orang yang kafir. Ini kecerdasan Ibrahim alaihissalam. Dan memang demikian, para dai dituntut memiliki kecerdasan. Kenapa? Karena dengan kecerdasan itulah ia bisa memberikan pencerahan. Maka dituntut untuk rasih fil ilm. Nah, cerdas itu bukan berarti pun IQ-nya tinggi, bukan. Termasuk diantaranya lah memiliki atau perasaan yang dalam. Itu kunci utama para dai, memiliki kepekaan yang tinggi. Maka para dai ya, dituntut untuk banyak berzikir, qiyamul lail, hal yang sunnah yang orang lain itu nggak pernah melakukan, para dai seharusnya sudah melakukan. Mudah-mudahan kita lanjutkan pada ba'dal isya, insyaallah. Kita lanjutkan sampai mungkin setengah jam setelah isya. Mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat. Khairul wa ta'wana alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.